Di tengah ramainya janji-janji tentang digitalisasi pendidikan yang dianggap sebagai langkah maju untuk masa depan, Kejaksaan Agung baru saja mengeluarkan berita mengejutkan. Nadiem Anwar Makarim, yang dikenal sebagai penggagas Merdeka Belajar dan mantan CEO Gojek, kini resmi menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan laptop Chromebook. Pengumuman ini datang tiba-tiba pada 4 September 2025. Setelah serangkaian pemeriksaan panjang yang menyita banyak waktu dari agenda padatnya sebagai mantan menteri. Ini sungguh ironis, bukan? Seseorang yang dulu dikenal sebagai pengubah permainan dalam dunia pendidikan, dengan menghapus ujian nasional dan merombak kurikulum, sekarang terjerat dalam proyek yang seharusnya membawa manfaat bagi generasi muda, namun malah meninggalkan beban miliaran bagi negara. Bayangkan kembali ke tahun 2019, saat Nadiem baru saja diangkat menjadi Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Sebelum benar-benar duduk di kursi tersebut, dia sudah memikirkan rencana digitalisasi yang sangat ambisius. Mereka membahas tentang pengadaan teknologi informasi dan komunikasi untuk 1,2 juta laptop dengan anggaran yang sangat besar mencapai 9,3 triliun rupiah dari APBN. Dan sisanya dari dana alokasi khusus yang seharusnya ditujukan untuk sekolah-sekolah di daerah terpencil. Pilihan mereka jatuh pada Chromebook produk unggulan Google, namun ada ironi yang cukup menyakitkan di sini. Chromebook yang seharusnya membantu mengatasi kesenjangan digital justru gagal total di lapangan. Laptop-laptop ini, yang sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil, dikirim ke daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, di mana sinyal seringkali lebih sulit ditemukan daripada akses ke air bersih. Uji coba yang dilakukan oleh Kemendikbudristek pada tahun 2019 sudah menunjukkan bahwa Chromebook tidak efektif. Karena perangkat ini tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, meninggalkan siswa dan guru dengan tumpukan barang yang tidak berguna. Kita membayar mahal untuk mimpi digital yang hancur. Inilah sebuah paradoks yang memicu pertanyaan, apakah ini benar-benar inovasi atau hanya cara pintar untuk mengalirkan dana ke ekosistem Google, yang kebetulan sejalan dengan latar belakang Nadiem sebagai pendiri Gojek, perusahaan yang akrab dengan kolaborasi bersama raksasa teknologi. Kasus ini mengungkapkan masalah mendalam dalam sistem birokrasi di Indonesia. Nadiem, yang sebelumnya mengatakan bahwa program ini diawasi oleh Kejaksaan, BPKP, dan KPPU sejak awal, kini terjerat dalam penyelidikan tindak pidana korupsi. Ini menunjukkan bahwa pengawasan yang diklaim mungkin hanya sekadar formalitas. Kejaksaan Agung telah memanggil 120 saksi dan 4 ahli, menyita dokumen dari kantor Goto, dan bahkan melarang Nadiem bepergian ke luar negeri sejak bulan Juni. Namun, setelah pemeriksaan ketiga pagi ini, didampingi Hotman Paris, Nadiem hanya mengungkapkan, "Saya siap bekerja sama." Apakah ini menunjukkan ketidaknyamanan atau strategi hukum yang cermat? Yang pasti, ini belum berakhir. Kejaksaan Agung masih menyelidiki kemungkinan keuntungan pribadi Nadiem. Meskipun korupsi tidak selalu melibatkan keuntungan langsung, niat buruk yang merugikan negara sudah cukup untuk menimbulkan masalah. Masyarakat punya alasan untuk marah, dan pendapatnya harus didengar. Apakah Nadiem yang dianggap sebagai visioner dari dunia startup, melihat sektor pendidikan sebagai ladang baru untuk ekspansi teknologi, sampai-sampai mengorbankan efisiensi demi kepentingan tersembunyi? Atau ini hanya mencerminkan kegagalan sistem, di mana menteri bisa memutuskan pengadaan sebelum lelang berlangsung dan tanpa ada konsekuensi? Korupsi dalam dunia pendidikan bukanlah hal baru, mulai dari markup di Jambi sampai kasus serupa di tempat lain. Tetapi jumlah 9,9 triliun rupiah ini benar-benar menghantam kepercayaan publik. Sementara anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar masih berjuang dengan buku yang usang. Laptop Chromebook hanya teronggok, dan Nadiem harus menghadapi sidang. Kita perlu bertanya, seberapa banyak inovasi yang sebenarnya hanya jadi jebakan korupsi? Hukum harus jelas, transparan, dan adil, karena pendidikan bukanlah barang dagangan, melainkan hak dasar yang tidak boleh diperdagangkan demi ambisi pribadi. Sudah saatnya ada reformasi, atau kita akan membiarkan generasi muda jadi korban dari unicorn yang terpuruk?